Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tivia Dwi Nursaila dari Prodi S1 Perawat tingkat 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hipertensi pada kehamilan. Sebelumnya, pengertian dari hipertensi sendiri itu adalah hiper yang berasal dari bahasa Latin dan tension. Hiper yang berarti tekanan yang berlebih dan tension berarti tensi. Seseorang dapat dikatakan hipertensi apabila memiliki tekanan darah sistoliknya lebih dari 140 mmHg dan distoliknya lebih dari 90 mmHg. Selanjutnya, hipertensi kehamilan. Hipertensi kehamilan adalah hipertensi yang terjadi pada saat kehamilan. Hipertensi kehamilan ini biasanya terjadi pada saat kehamilan memasuki 20 minggu. Peningkatan darah dari arteri yang bersifat sistematik dan berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu lama. Selanjutnya, hipertensi pada kehamilan. Yang pertama ada hipertensi kronik, yaitu hipertensi yang timbul sebelum usia kehamilan 20 minggu atau hipertensi yang pertama kali didiagnosis setelah umur 20 minggu kehamilan. Dan hipertensi menetap sampai 12 minggu pasca persalinan. Selanjutnya ada preeklamsi, adalah hipertensi yang timbul setelah 20 minggu kehamilan disertai dengan proteinuria. Selanjutnya, eklamsi adalah preeklamsi yang disertai dengan kejang-kejang atau koma. Selanjutnya, ada hipertensi kronik dengan superpose preeklamsi, adalah hipertensi kronik disertai tanda-tanda preeklamsi atau hipertensi kronik disertai dengan proteinuria. Selanjutnya ada hipertensi gestasional, yaitu hipertensi pada kehamilan tanpa disertai dengan proteinuria dan hipertensi menghilang setelah 3 bulan pasca persalinan. Etiologi. Ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan terjadinya hipertensi dan dikelompokkan dalam faktor risiko sebagai berikut. Yang pertama, primigravida, primipaternitas. Yang kedua, hiperplasentosis, misalnya mola hidatidosa, kehamilan multiple, diabetes mellitus, hidrops fetalis, bayi besar. Yang ketiga itu umur. Yang keempat, riwayat keluarga pernah mengalami preeklamsi atau eklamsi. Yang kelima, penyakit-penyakit ginjal dan hipertensi yang sudah ada sebelum kehamilan. Dan yang keenam yaitu obesitas. Manifestasi klinis. Yang pertama, spasme pembuluh darah ibu serta sirkulasi dan nutrisi yang buruk dapat mengakibatkan kelahiran dengan berat badan dan kelahiran prematur. Yang kedua, mengalami hipertensi di berbagai level. Yang ketiga, gejala neurologi seperti pandangan kabur, sakit kepala, dan hiperrefleksia mungkin akan terjadi. Yang keempat, berpotensi gagal hati. Yang kelima, meningkatnya enzim hati. Dan yang keenam, jumlah trombosit menurun. Perubahan sistem dan organ pada preeklamsia. Yang pertama, volume plasma. Yang kedua, hipertensi. Yang ketiga, fungsi ginjal. Yang keempat, proteinuria. Yang kelima, kreatinin. Yang keenam, neurologik. Yang ketujuh, oliguria dan anuria. Komplikasi. Di sini ada komplikasi antara ibu dan janin. Antara ibu terlebih dahulu, yang pertama ada eklamsi. Yang kedua ada preeklamsia berat. Yang ketiga ada solusio plasenta. Yang keempat ada kelainan ginjal. Yang kelima ada pendarahan subkapsula hepat. Yang keenam ada kelainan pembekuan darah. Yang ketujuh ada sindrom HELLP, yaitu hemolisis, elevated liver enzyme, dan low platelet count. Yang kedelapan yaitu ada ablosia retina. Pada janin, yang pertama terhambatnya pertumbuhan janin
di dalam uterus. Yang kedua, kelahiran prematur. Yang ketiga, asfiksia neonatarium. Yang keempat, kematian dalam uterus. Yang kelima, peningkatan angka kematian dan kesakitan prenatal. Penata laksanaannya, pada hipertensi ringan, yaitu kondisi ini dapat diatasi dengan berobat jalan. Pasien diberi nasihat untuk menurunkan gejala klinis dengan tirah baring 2 kali 2 jam per hari dengan posisi miring. Pada hipertensi berat, dalam keadaan gawat, segera masuk rumah sakit, istirahat dengan tirah baring ke satu sisi dalam suasana isolasi. Pemberian obat-obatan untuk menghindari terjadinya kejang, antihipertensi, pemberian diuretik, pemberian infus dextrosa 5% dan pemberian anatasida. Selanjutnya, hipertensi kronis. Pengobatan untuk hipertensi kronis adalah di rumah sakit dengan evaluasi menyeluruh, pemeriksaan laboratorium lengkap, serta kultur, pemeriksaan kardiovaskuler pulmonal, fototoraks, EKG, dan fungsi paru. Penata laksanaan hipertensi dalam kehamilan diantaranya yang pertama, anjurkan melakukan latihan isotonik dengan cukup istirahat dan tirah baring. Yang kedua, hindari kafein, alkohol, dan merokok. Yang ketiga, diet makan yang seimbang, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung cukup protein, rendah karbohidrat, garam secukupnya, dan rendah lemak. Yang keempat, menganjurkan agar ibu melakukan pemeriksaan secara teratur, yaitu minimal 4 kali pada masa kehamilan. Yang kelima, melakukan pengawasan terhadap kehidupan dan pertumbuhan janin dengan USG. Yang keenam, pembatasan aktivitas fisik. Pengobatan hipertensi kehamilan. Penderita hipertensi pada kehamilan dan preeklamsia ringan disarankan melakukan partus pada minggu ke-37. Selanjutnya, obat yang umum digunakan dalam pengobatan hipertensi kehamilan yaitu adalah belatol, yang kedua ada metildopa, yang ketiga ada nifedipin.